terakhir adalah saya ingin katakan, Indonesia ini betul-betul akan menjadi tim yang akan ditakuti di Asia Tenggara. Bahkan di Asia, begitu. Tapi, saya minta tolong, jangan ada provokator. Indonesia ini sudah mulai tren yang bagus di dunia sepak bolanya, tapi saya minta provokator-provokator ini jangan sampai beraksi. Karena kalau misalnya provokator ini terus melakukan intimidasi, melakukan sesuatu mengganggu, baik itu para pemain, baik itu para pelatih, ini akan membuat psikologis para pemain ini jadi terganggu gitu kan ya. Jangan sampai mereka ini, ya sudah saya katakan tadi, udah berjuang menganggap bahwa ini adalah negara leluhurnya, tapi kemudian direcokin, dikritik dengan cara yang tidak rapi. Ya, ini akan berdampak nanti kepada permainannya. Pada akhirnya mereka akan berpikir, gila, saya sudah bermain bagus begitu, tapi nyatanya tidak ada ucapan terima kasih. Padahal ucapan terima kasih itu sangat mudah untuk dikatakan gitu kan ya teman-teman ya. Saya tidak perlu penghargaan apapun dari kalian semua, barangkali begitu kalimatnya. Tapi Anda jangan juga mengkritik kami sebagai orang pendatang yang tidak memiliki nasionalis, hanya sekedar mencari makan dan sebagainya. Ya, kita tahu sepak bola itu memang mencari makan teman-teman ya. Mereka punya fashion di situ dan disitulah mereka mencari makan. Tapi mencari makan itu adalah bagian terakhir dari aktivitas sepak bola. Apalagi membawa nama negara begitu teman-teman. Jadi kita tahu kemarin bagaimana kemudian Jay Ises memberikan semangat kepada rekan-rekannya bahwa ingat, ini adalah negaramu, yang kau bela adalah negaramu, bla 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 dan sebagainya. Di sini juga ada keluargamu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel, dan hari ini kita akan memberikan informasi terkait tim nasional Indonesia terbaru teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya ingin sedikit mengajak Anda teman-teman penonton Biodika Sport Channel ini untuk menyanyikan sebuah lagu yang begitu sangat viral, begitu sangat diminati saat ini teman-teman. Lagu ini selalu digaungkan ketika timnas Indonesia selesai melakukan pertandingan. Semoga lagunya menyenangkan begitu. Oke. Kita cek dulu soundnya. Tes 1, 2, 3. Tes 1. Kita naikkan sedikit. Tes 1. Nah, supaya audionya lebih enak begitu. Oke teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeriku jalan, merinding guys, yang masyhur mai dikata orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah aku. Wow, merinding. Keren. Tanahku yang ku lupakan,
Engkau ku banggakan. Satu deh. Baik, itu teman-teman. Supaya tidak tegang ya kita bernyanyi tadi itu. Baik, kita lanjut. Kita kembalikan audionya. Oke. Baik teman-teman, kali ini saya sedikit ingin memberikan informasi tentang ranking FIFA terbaru Indonesia, teman-teman. 129 dari 174 sejak tahun berapa itu teman-teman. Jadi Indonesia betul-betul luar biasa karena rankingnya terus beranjak naik. Itu artinya kejatuhan Indonesia di peringkat terbawah pada saat itu ketika ada dualisme liga, dan itu betul-betul membuat persepak bolaan kita menjadi carut marut teman-teman. Oke, kita lupakan itu semua. Teman-teman, ranking FIFA dari sebuah timnas tidak bisa dijadikan tolak ukur tentang kekuatan timnas itu sendiri. Tapi ranking FIFA dari sebuah timnas bisa menjadi tolak ukur atau patokan progres dari timnas tersebut, begitu teman-teman. Nah, timnas kita sekarang ini sedang dalam tren positif, walaupun kita tahu bahwa dari pertandingan-pertandingan yang lalu-lalu kemarin atau yang terakhir pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, meskipun kita tidak bisa memetik kemenangan begitu, tapi kita rasakan euforia seperti sebuah kemenangan begitu, meskipun kita bermain imbang. Nah, teman-teman, ada sebuah proses yang panjang dan benar-benar kualitas pemain yang ditampilkan dan yang dipanggil ke timnas itu tentu memiliki kualitas yang bagus begitu. Dan STY adalah satu-satunya pelatih yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa pemain yang layak dipanggil ke tim nasional dan layak tidak dipanggil begitu. Jadi posisi federasi di sini hanya mengakomodir keinginan pelatih kepala begitu. Jadi baik buruknya timnas Indonesia kita dalam sebuah pertandingan itu bergantung kepada pelatihnya, karena pelatih ini adalah otak dari semua skenario yang akan dijalankan pada saat pertandingan. Jadi kalau ada sesuatu maka yang patut dipersalahkan misalnya itu adalah pelatihnya ketika pemain kita bermain buruk. Tapi kalau kemudian kita mengalami tren positif begitu, ya yang harus kita apresiasi juga adalah pelatihnya. Tentu tidak hanya sekedar ada pelatih di situ, pemain juga, federasi juga dalam hal ini begitu. Tapi saya rasa ini luar biasa. Ranking FIFA yang tadinya kita 174 sekarang 129, dan kita berharap terus naik sehingga kemudian para pemain-pemain yang ada di Indonesia, terutama di timnas Indonesia itu bisa bermain di tim Eropa teman-teman, karena kita tahu bahwa tim-tim yang bermain di Liga Eropa itu kalau misalnya ingin merekrut satu pemain begitu, tentu dia harus melihat negara itu berada di ranking berapa di induk sepak bola dunia begitu teman-teman. Jadi ranking itu penting. Saya melihat beberapa tahun terakhir ini sejak pelatih Indonesia ditangani oleh Sintayong dan federasi atau ketua PSSI kita dipegang atau dijabat oleh Erick Thohir, persepak bolaan Indonesia kita ini betul-betul mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tentu juga saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sudah mendekati sempurna atau sudah sempurna, tidak. Ini adalah proses kita sebetulnya untuk memperbaiki sepak bola kita begitu. Dan kita mesti harus mengapresiasi kepada Sintayong yang betul-betul ternyata Sintayong ini adalah pelatih yang sangat disiplin teman-teman. Itu juga yang membuat kemudian para pemain-pemain ini tidak boleh bermain-main, tidak boleh
tidak disiplin dalam menerapkan atau dalam berlatih begitu, karena Sintayong ini betul-betul adalah pelatih yang tidak bisa ditawar-tawar begitu. Tampaknya Erick Thohir juga demikian teman-teman, meskipun Erick Thohir terlihat secara fisik begitu, secara gestur lebih 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 lembut orangnya, tapi sebetulnya kalau saya melihat bahwa ini orang memiliki ketegasan, memiliki prinsip yang sangat kuat ketika dia berhadapan pada sebuah pekerjaan, dan hasilnya ya kita lihat kolaborasi antara STY dan Erick Thohir betul-betul menghasilkan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan, tanpa mengecilkan orang-orang yang berada di balik dua orang ini, teman-teman begitu. Teman-teman, kita sudah tahu tentunya bahwa kita kembali kedatangan pemain dua pemain diaspora yang akan memperkuat timnas Indonesia nantinya, dan saya yakin pemain diaspora akan terus bertambah teman-teman seiring dengan persaingan akan semakin ketat. STY saat ini sudah juga menonton liga domestik teman-teman. Itu artinya tidak menutup kemungkinan pemain yang berlaga di liga domestik ini akan dilirik oleh STY jika memang memiliki performa yang baik begitu. Teman-teman, dunia saat ini sedang menyoroti timnas Indonesia loh. Kenapa timnas Indonesia kok rankingnya terus meroket begitu? Terutama lawan kita nantinya di kualifikasi Piala Dunia. Tentu mereka sangat penasaran melihat Indonesia saat ini, dan bukan hanya sekedar penasaran bahwa Indonesia ini betul-betul harus diwaspadai. Nah, sekarang ayo kita sebagai penggiat media sosial terus dorong pembinaan usia muda, jangan sampai berfokus di timnas tapi melupakan pembinaan begitu. Memang pembinaan ini juga butuh dukungan dari klub, tapi klub juga butuh support dari PSSI. Artinya PSSI juga harus menyiapkan liga untuk usia muda begitu teman-teman. Nah, kita sebagai pecinta sepak bola juga jangan hanya berfokus mendukung dan hanya berfokus melihat perkembangan sepak bola nasional kita, tapi juga mesti harus mendorong dan terus mendorong PSSI-nya supaya pembinaan usia muda ini jangan sampai dilupakan begitu. Karena ini sangat penting. Kita harus dorong PSSI dan klub ini untuk terus memperjuangkan dan terus mengadakan sebuah kompetisi atau sebuah pembinaan. Nah, untuk kompetisi atau pembinaan di usia muda ini kalau bisa sih dengan sistem kompetisi begitu, jangan sistem turnamen ya. Tapi kalau misalnya berat untuk memakai sistem kompetisi ya tidak apa-apa gitu kan ya, kita coba dengan sistem turnamen aja tidak apa-apa. Kan ada tuh, ada Elite Pro usia 19, ada Elite Pro usia 16 dan seterusnya, biar kita juga ada regenerasi di grassroots level begitu teman-teman. Jadi sebagai penggiat media sosial atau sebagai pecinta timnas Indonesia ya, kita wajib terus memberikan dorongan kepada PSSI dan klub untuk melakukan terus pembinaan terhadap generasi muda Indonesia begitu. Kawan-kawan, ada berita yang mengejutkan. Saya baca di beberapa media begitu bahwa pelatih Australia gitu Grant Arnold akan mengundurkan diri teman-teman, dan ini betul-betul mengejutkan. Grant Arnold ini teman-teman adalah pelatih yang sangat berpengalaman begitu. Dia pernah membawa Australia ke Piala Dunia loh begitu, kalau tidak salah. Ya saya tidak tahu sebetulnya apa yang membuat Grant Arnold ini mengundurkan diri. Apakah karena ada desakan dari para federasi sepak bola Australia? Karena memang sih kalau yang saya baca di media-media Australia itu bahwasanya kekalahan dari Bahrain di kandang 1-0 dan tidak mampunya mengalahkan Indonesia dan bahkan hanya bisa bermain 0-0 di kandang Indonesia membuat para pecinta sepak bola Australia mempertanyakan
dan mendesak sebetulnya untuk supaya Grant Arnold ini mengundurkan diri. Dan semua pecinta sepak bola Australia kemarin itu memang berharap ketika kalah dari Bahrain 1-0 di kandang sendiri, dan berharap sebetulnya timnas Australia ini mampu menang besar terhadap Indonesia. Namun kenyataannya tidaklah demikian begitu. Grant Arnold dan para punggawanya sulit sekali untuk memetik satu kemenangan gitu. Meskipun semua pertandingan dikuasai dan eksploitasi terhadap timnas Indonesia pada saat bermain kemarin di GBK itu luar biasa. Namun Indonesia betul-betul bermain rapi, pertahanan yang rapi, itu akan sulit ditembus meskipun semua lini mulai dari lini depan dan tengah itu semuanya dikuasai oleh pemain Australia begitu. Namun ketika masuk di daerah pertahanan rawan Indonesia, Australia betul-betul frustasi, tidak satupun peluang yang sangat memungkinkan untuk melesakkan satu gol begitu, meskipun ya peluang-peluang kecil dan itu mampu diantisipasi oleh kiper Martin Paes. Dan Martin Paes ini 2 pertandingan kita sudah membahasnya kemarin, dia adalah pemain terbaik menurut saya di 2 pertandingan dan betul-betul berjasa di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan itulah kemudian Grant Arnold diisukan dan mungkin saat ini sudah dipastikan mengundurkan diri, teman-teman begitu. Banyak pelatih yang dipecat gara-gara gagal mengalahkan Indonesia. Misalnya pelatih Malaysia, kalau nggak salah namanya Tan Cheng Ho. Itu tahun 2021. Itu awal-awal Sintayong menukangi timnas Indonesia, teman-teman. Dan pada saat itu dia bermain di babak penyisihan Piala AFF kalau tidak salah, teman-teman. Kala itu Malaysia kalah dari Indonesia 1-4. Publik sepak bola Malaysia begitu mendesak supaya pelatih Tan Cheng Ho ini diganti begitu, teman-teman. Lalu kemudian ada juga dari Kuwait. Piala Asia kemarin kita tahu bahwa ketika Kuwait gagal masuk di penyisihan grup Piala Asia begitu, pelatihnya pun dipecat gara-gara tidak bisa mengalahkan Indonesia. Lalu kemudian ada pelatih Singapura 2021 juga kalah 4-1 di Piala AFF juga. Yang paling sangat kita ingat adalah pelatih Vietnam, Philip Trauser. Vietnam kala itu membuat jagat media sosial sangat ramai waktu itu, bahkan kita setiap saat mencoba untuk mengintimidasi pecinta sepak bola Vietnam yang mencoba untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang buruk terhadap timnas Indonesia terkait dengan naturalisasinya. Dan di atas lapangan pemain Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, dan Vietnam gagal untuk melaju ke Piala Asia kalau tidak salah kemarin ya, teman-teman, yang akhirnya Indonesia masuk ke babak playoff begitu. Namun sayang Indonesia kalah dengan Guinea begitu, dan banyak sekali drama-drama di dalam Piala Asia kemarin, teman-teman, yang tidak terselesaikan, termasuk kasus atau termasuk insiden soal Elkan Bagot dan STY yang sampai saat ini juga masih belum pecah teka-tekinya bahwasanya apa sebenarnya yang terjadi. Itu di fase Piala Asia usia 23 kemarin, teman-teman. Jadi saya katakan sekali lagi, banyak sekali korban-korban yang gagal mengalahkan Indonesia tapi kemudian dipecat ataupun mengundurkan diri dari kursi kepelatihannya. Nah, teman-teman, jadi saat ini Indonesia sudah naik level. Nah, lalu
supporternya seperti apa? Ya kita juga harus naik level teman-teman. Harus sabar. Jadi jangan cari gara-gara begitu ketika kita bermain buruk, timnas kita bermain buruk, jangan caci maki begitu kan ya. Jangan narsis, lalu kemudian jangan berkata-kata buruk begitu kan. Kita semua harus bangga dengan timnas Indonesia kita ketika memang bermain bagus. Tapi kita tidak boleh caci maki mereka atau bahkan mungkin sampai ke hal-hal pribadinya. Itu tidak terlalu penting sebetulnya teman-teman. Kita harus menghargai usaha mereka hingga sampai ke detik ini. Jadi jangan lagi ada bully-bulian seperti itu. Kemudian saya juga sepakat kawan dengan pernyataan Max Hilgers di salah satu media bahwa dia ingin membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia dan dia memilih untuk membela timnas Indonesia. Ada beberapa orang-orang yang sebetulnya mempertanyakan sehingga kemudian soal naturalisasi ini kembali mencuat gitu. Bahkan ada seorang pengamat politik lah, kemudian seorang dubes lah begitu kan, saya tidak menyebut nama di sini, itu memberikan statement-statement yang sebetulnya tidak terlalu bagus ya, karena statement itu dapat merusak mental para pemain. Max Hilgers ini adalah pemain bagus teman-teman, dan memang sih dia berharap sih dia juga bermain di timnas Belanda, tetapi di saat yang sama dia memiliki negara kedua, katakanlah seperti itu, negara leluhurnya, dan ketika itu diminta dia untuk memperkuat timnas Indonesia negara leluhurnya, maka ini menjadi opsi kedua begitu kan ya. Dan saya pikir nggak ada masalah dia memilih timnas Belanda, nggak ada masalah juga karena memang bapak ibunya orang Belanda begitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia memilih negara leluhurnya, negara neneknya begitu, juga nggak ada masalah berpulang kepada orang ini semua teman-teman. Dan timnya bahkan ya tahun depan akan bermain di Europa League begitu teman-teman, dan saya pikir dia memilih Indonesia itu adalah pilihan yang sangat bagus. Kita harus mau menerimanya, kita harus bisa menghargai pilihannya, karena memang pemain ini ya bukan pemain yang kaleng-kaleng teman-teman, dia adalah pemain yang berkelas begitu. Jadi kita beruntung kalau misalnya dia memilih Indonesia. Yang terakhir adalah saya ingin katakan, Indonesia ini betul-betul akan menjadi tim yang akan ditakuti di Asia Tenggara, bahkan di Asia begitu. Tapi saya minta tolong jangan ada provokator. Indonesia ini sudah mulai tren yang bagus di dunia sepak bolanya, tapi saya minta provokator ini jangan sampai beraksi. Karena kalau misalnya provokator ini terus melakukan intimidasi, melakukan sesuatu mengganggu, baik itu para pemain, baik itu para pelatih, ini akan membuat psikologis para pemain ini jadi terganggu gitu kan ya. Jangan sampai mereka ini, ya sudah saya katakan tadi, udah berjuang menganggap bahwa ini adalah negara leluhurnya, tapi kemudian direcokin, dikritik dengan cara yang tidak rapi. Ya ini akan berdampak nanti kepada permainannya. Pada akhirnya mereka akan berpikir, gila, saya sudah bermain bagus begitu, tapi nyatanya tidak ada ucapan terima kasih. Padahal ucapan terima kasih itu sangat mudah untuk dikatakan gitu kan ya teman-teman ya. Saya tidak perlu penghargaan apapun dari kalian semua, barangkali begitu kalimatnya. Tapi Anda jangan juga mengkritik kami sebagai orang pendatang yang tidak memiliki nasionalis, hanya sekedar mencari makan dan sebagainya. Ya, kita tahu sepak bola itu memang mencari makan teman-teman ya. Mereka punya fashion di situ, dan disitulah mereka mencari makan. Tapi mencari makan itu adalah bagian terakhir dari aktivitas sepak bola. Apalagi membawa nama negara begitu teman-teman. Jadi kita tahu kemarin bagaimana kemudian Jay Ises memberikan semangat kepada rekan-rekannya bahwa ingat, ini adalah negaramu, yang kau bela adalah negaramu, bla 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 dan sebagainya. Di sini juga ada keluargamu. Anda yang belum tahu bagaimana Jay Ises memberikan semangat, kalimat-kalimatnya seperti apa, wow, luar biasa, membakar sekali teman-teman. Jadi biarkanlah burung-burung muda ini berkreativitas dengan bebas, lalu
ya burung-burung tua ini yang sudah kemudian masanya sudah habis, cukuplah lihat saja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.